Hai teman-teman, welcome back to my channel. Nah, ini kan masih di Brebes, teman Adiannya lagi istirahat mau beli rujak. Ya, Jun, lapar Jun? Iya dong. Waduh. Jadi teman-teman, hari ini saya membahas tentang albino iguana. Albino iguana. Jadi di sini saya ada satu ekor albino iguana, kalian bisa lihat di sini, Jun. Ya, ada beberapa teman yang tanya ke saya, beberapa subscriber yang DM saya tentang albino iguana. Perawatannya beda apa enggak sih ya? Jadi nanti saya sekalian bikinin konten gitu, mumpung saya lagi ada di sini. Jadi oke, albino iguana buat teman-teman yang belum tahu, albino adalah kelainan genetik ya. Jadi tidak adanya gen melanistik atau gen hitam ya. Kalian bisa lihat sini Jun, deketan Jun. Kalian bisa lihat nih di iguana ini tidak ada gen hitamnya. Jadi warnanya ya seperti ini, kuning. Terus matanya itu orang bilang tuh merah ya. Jadi mata merah tuh sebenarnya dia tuh pembuluh darahnya ya teman-teman. Pembuluh darahnya. Memang dia tanpa warna hitam sih, jadi tembus gitu. Nah, albino iguana ini sendiri sudah masuk di Indonesia beberapa tahun yang lalu sih. Waktu masuk lumayan tinggi harganya. Berapa ya Nek? Waktu beli 1,5. Enggak, waktu dulu masuk dulu pertama 50 juta. sekitar 50 juta teman-teman. Nah, sekarang sudah lebih terjangkau. Babynya itu sekitar 1,3, 1,5 sampai 2 juta ya, sekitar itulah, tergantung grade. Jadi kalian kalau memang pengen belajar atau pengen pelihara banget iguana albino, kalian pengen tahu gimana rasanya pelihara iguana albino, kalian bisa mulai beli nih, mumpung harganya lebih terjangkau ya. Jadi kalian bisa coba cek di toko-toko reptil, di Facebook banyak sih, di sosial media yang jual juga babyannya ya kan. Nah nih, jadi hari ini saya mau bahas tentang albino iguana. Banyak yang tanya perawatannya sama apa enggak sih? Nah, untuk secara basic iguana albino ini sebenarnya sama seperti sama seperti iguana yang lain ya teman-teman. Iguana sama seperti green, sama seperti yang red ini di bawah itu sama. Untuk perawatannya sama, tapi dia punya kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khususnya seperti apa nih? Jadi kalau si iguana albino ini, dia di matanya ini bukan rabun ya, bukan rabun ya, kurang fokus ya Yan? Iya. Nggak inilah, kayak apa namanya ya, dibilang buta juga nggak buta sih teman-teman, bisa ngelihat tapi tidak sejernih iguana yang lain gitu. Jadi tekniknya untuk kalau kita mau kasih makan, kalian bisa sebenarnya biasanya kalau iguana ya, kalian kasih makan di ujung gini ya, ditaruh di suatu tempat makan, dia bakal datengin. Kalau untuk iguana albino, tekniknya kita sebar makanannya teman-teman. Kita sebar makanannya di kandangnya dia. Jadi ketika dia jalan terus dia mencium ada makanan atau depannya ada makanan, dia makan karena dia tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi untuk iguana albino ini sebenarnya hampir sama perawatannya, hampir sama seperti iguana yang lain. Iguana yang lain perawatannya gimana? Ya sama, kandang yang oke, lampu, jemur yang paling penting. Iguana itu paling penting banget jemur gitu. Kenapa saya sarankan lampu? Kalau ada suhu-suhu yang drop lagi pas hujan atau lagi cuacanya lagi nggak mendukung lah, karena kayak lagi minggu-minggu ini nih, bulan-bulan ini kan lagi sering hujan nih, kalian bisa pakai lampu. Ini juga mendung, lampu. Jadi kalau pagi kalian nggak sempat jemur, kalian bisa pakai lampu. Tapi seminggu kalian harus sempetin bisa jemur gitu. Nah, untuk iguana albino ini sendiri pakannya sama juga teman-teman. Kalian bisa kasih sayur-sayuran kayak cesim, kangkung, pepaya, pisang juga oke, gitu. Biasanya cenderung lebih kalem sih kalau iguana albino daripada iguana yang biasanya. Karena apa? Ya mungkin karena penglihatannya itu, karena dia penglihatannya kurang, jadi dia jadi lebih kalem. Nih. Oke, ini dulu umur berapa yang belian? Beli sekitar 2 bulan kayaknya. Umur 2 bulan ya. Sekarang udah berapa bulan nih? 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini si Adian sudah pelihara iguana albino 1 tahun. Ini jantan betina ya? Betina. Oke, mulus nih teman-teman. Nah, untuk iguana ini sendiri kandangnya juga ini tadi di sini ya. Jadi kita nggak ketutupan saya tadi waktu saya ngobrol ya, ketutupan kursi saya. Jadi kalian nggak bisa lihat tadi pas di konten sebelumnya. Ketutupan saya. Jadi sini ada kandangnya untuk ukuran sekitar ini mungkin 70 cm. 70 cm masih oke untuk pakai kandang yang ukuran 80 cm segini. Ini masih oke. Masih bisa dipelihara sampai 1 tahun lah, di sini masih bisa 1 tahun
ukuran 1 tahun tuh berapa ya? Kurang gimana maksudnya? Ukuran kalau umur setahun tuh ukurannya berapa kira-kira? 80 ya? 80. Ya, 80. Segini lah. Ya ini hampir 1 tahun. Jadi masih oke sampai 1 tahun. Jadi kalau kalian pelihara baby sampai 1 tahun masih oke pakai kandangnya seperti ini teman-teman gitu. Tapi nanti kalau sudah di atas 1 meter, nah kalian harus ubah ke kandang yang lebih gede lagi. Kalau semi outdoor lebih oke lagi. Jadi kalian bisa kena panas langsung, tapi ada tempat berteduhnya gitu. Untuk teknik kasih makannya juga sama setiap hari. Kalau saya lebih cenderung ke pagi ya teman-teman. Kenapa harus pagi? Karena pagi sampai siang itu iguana lagi aktif-aktifnya. Kalau kalian kasih makan sore atau malam, dia cenderung banyak tidur. Dia bisa makan pas dia bangun pagi, nanti sayurnya udah layu dong gitu. Buah-buahnya udah layu. Dan biasakan untuk mengganti alasnya setiap hari. Karena iguana itu biasanya juga pup setiap hari. Dia buang kotoran setiap hari, dan kotoran yang bagus dari versi iguana itu sendiri ada hitam, ada putih. Kalian bisa tahu. Memang agak ada, biasanya ada air-airnya gitu ya. Agak berair, tapi itu yang bagus yang seperti itu. Gitu. Untuk pemeliharaan cukup segitu aja. Kandang juga seperti ini, pola makan juga tidak terlalu ribet, hampir sama ya. Cuma yang kalian perlu perhatikan di kendala kasih makannya. Karena banyak sekali teman-teman dari hobiis ya yang mulai pelihara iguana albino itu bermasalah dengan cari kasih makannya tuh susah gitu. Kasih makannya tuh susah. Nah, tekniknya yaitu kandangnya yang dipas, jadi dia nggak terlalu banyak jalan, terlalu banyak lari sana sini, dan sebar makanannya di mana-mana gitu. Kalau kalian rajin jemurnya, otomatis pasti mau makan. Kalau kalian suhunya lagi drop, kalian pasang lampu seperti ini. Ya. Ini kalian bisa tiru untuk contoh kandangnya seperti ini, ya kan? Kalian bisa lihat, kasih lampu. Di sini alasnya kalian bisa pakai koran saja, kasih tangkringan. Gunanya tangkringan itu untuk sebenarnya lebih ke estetika kandang, terus juga bantu buat kukunya itu tetap bagus ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Nah, kuku iguana itu kan cenderung turun begini ya. Dia itu mencengkram. Jadi kalau dia di permukaan yang datar seperti ini, nah ini tidak bisa menyengkram kayak gini. Biasanya agak miring gini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Kalau kandang kalian nggak dikasih tangkringan, dia kukunya tidak bisa. Bukan nggak bisa ya, nanti lama-lama jadi kayak gepeng gitu loh, kayak nggak rata. Jadi baiknya dikasih tangkringan. Kalau kalian punya kandang iguana terus kalian kasih tangkringan, kalau ukuran segini dia pasti langsung naik ke atas. Nah, diposisikan juga dengan lampu yang ada di sini nih teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, jadi pas dia nangkring di sini, pas kena lampu, jadi dia bisa sekalian basking spotnya di situ. Gitu aja untuk pelihara iguana albino. Nggak susah. Kalau kalian memang ada dana dan kalian pengen pelihara, sekarang waktunya. Ya nggak tahu sih beberapa tahun lagi harganya berapa, kita nggak tahu ya Yan. Nggak tahu sih, barangkali. Murah ya? Ya. Alhamdulillah. Iya. Bisa beli banyak. Iya, jadi kita para hobiis nih. Saya kan terus terang bukan seller murni ya. Saya nggak sering jual-jual kayak gitu. Saya nggak sering, kecuali memang terlalu banyak anakan Bearded Dragon misalnya. Karena saya hobiis, kita nggak terlalu pusingin soal harga sih. Jadi kalau misalnya memang harganya lagi turun dan kalian memang suka, ya kalian tetap beli. Harganya mahal dan kalian suka, ya kalian tetap beli gitu loh. Mau mahal mau murah kalian tetap beli. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang budgetnya minim, kalian masih sekolah gitu kan, kalian ngumpulin uang untuk beli albino sekarang ini lebih apa ya istilahnya, lebih gampang, lebih mudah dibeli gitu aja teman-teman. Oke, kalau kalian punya pertanyaan soal iguana albino, kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih tentang reptil ya. Oke, saya dari jauh diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, thank you.